Halo semua, kalian pernah nggak sih dapat file spreadsheet yang isi datanya tuh banyak banget? Terus kalian disuruh cari data yang spesifik, kayak misalnya nih, cariin dong karyawan dari departemen legal. Dia tingkat kepuasan kerjanya tinggi, tapi tingkat stresnya juga tinggi. Lah, kalau kita harus scroll satu-satu, pasti pusing dong. Nah, tenang aja, di video kali ini aku bakal ajak kalian ngebedah fungsi dari Google Spreadsheet yang sederhana kayak COUNTIF sama AVERAGEIF buat cari data dari file tersebut. Aku udah ada datanya ini. Terus langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama. Carilah berapa banyak karyawan yang bekerja pada departemen legal yang sangat puas dengan pekerjaannya tapi mempunyai stres yang tinggi. Kita cari tahu dulu departemen legal ada di kolom G. Terus kepuasan kerja ada di kolom W. Dan tingkat stres ada di kolom M. Langkah pertama yang kita harus cari adalah angka tertinggi dari kepuasan kerja sama tingkat stres itu angka berapa, karena kita nggak tahu dong ini angkanya itu ada banyak, jadi nggak mungkin kita cari tahu satu-satu. Kita bisa pakai fungsi unique. Kita blok kolom job satisfaction ini, ketemu yang tertinggi itu 5, terus kita pakai unique lagi. Tingkat stres yang tertinggi juga 5. Nah, kita bisa langsung ke pertanyaannya. Kita pakai fungsi COUNTIF. Terus kita blok kolom kolom G, titik koma, ketik legal, karena yang kita cari itu legal. Dengan tingkat kepuasan kerja tertinggi, kolom W, kita ketik 5 karena angka tertingginya 5. Terus kita blok kolom M, tingkat stres yang tertinggi juga 5 ya. Terus kita enter. Nah, ketemu nih karyawan departemen legal, tingkat kepuasan kerja tinggi dan stres tinggi, ada 1 orang. Gampang banget kan? Langsung kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Terdapat kolom yang menjelaskan status pernikahan tiap karyawan. Sebutkan status pernikahan apa yang mempunyai rata-rata pengalaman tertinggi dan terendah. Kita cari dulu. Status pernikahan itu ada di kolom D, marital status, dan pengalaman kerja itu ada di kolom F, experience. Kita bisa pakai fungsi unique lagi buat cari tahu marital statusnya itu ada apa aja. Blok kolom D, enter. Ketemu nih ada single, married, divorced, dan widowed. Terus kita bisa pakai fungsi AVERAGEIF buat cari tahu rata-ratanya. Kita blok kolom F, terus kita blok kolom D, kita ketik, kita mau cari yang pertama itu single, terus kita enter. Ketemu jumlahnya 5,89. Rata-ratanya. Terus kita cari yang married, divorced, dan widowed dengan cara yang sama. Nah, udah ketemu semua nih. Single 5,89, married 11,85, divorce 12,8, widowed 19. Jadi, kita bisa tahu rata-rata tertinggi itu ada di widowed, dan rata-rata terendah itu ada di single. Udah selesai, kita langsung ke pertanyaan yang ketiga. Berdasarkan golongan job level, temukan job level apa yang memiliki rata-rata work-life balance paling baik dan rata-rata aktivitas fisik dengan waktu yang paling lama.
kita cari job level, ada di kolom E, terus work-life balance, ada di kolom I, sama satu lagi, aktivitas fisik, itu ada di kolom K. Nah, kita juga harus cari tahu dulu yang kayak tadi, fungsi unique, buat cari tahu job levelnya itu ada apa aja. Ternyata ada junior, lead, mid, senior, dan intern. Terus kita cari buat yang work-life balance dulu ya. Yang junior, kita pakai fungsi average if, sama kayak yang pertanyaan kedua tadi. Jadi kita blok kolom I, titik koma, job level itu kolom E, terus yang kita cari itu buat level junior dulu nih. Enter. Nah, selanjutnya yang lead, mid, senior, intern juga sama. Nah, kita udah ketemu nih rata-ratanya. Junior 3,05, lead 2,91, mid 3,16, senior 3,06, dan intern atau fresher itu 2,99. Terus kita juga cari yang activity hours-nya. Masih sama kayak yang tadi, kita pakai fungsi average if. Cuman bedanya kolom awal yang kita blok adalah kolom K, physical activity hours, job level. Yang kita cari pertama itu adalah junior. Kita enter, ketemu. Terus selanjutnya buat level lead, mid, senior, dan intern juga masih sama caranya. Nah, udah ketemu. Rata-rata dari activity hours itu, yang junior 1,96, lead itu 2,07, mid 2,05, senior 2,03, dan intern itu 2,05. Pertanyaannya tadi, work-life balance yang paling baik rata-ratanya sama aktivitas fisik dengan waktu paling lama. Berarti kita cari yang tertinggi. Work-life balance tertinggi itu ada di level mid. Jadi yang tertinggi rata-ratanya itu buat work-life balance itu ada di level mid. Terus kalau untuk activity hours yang tertinggi itu ada di level lead. Nah, udah selesai semuanya. Gampang banget kan asal kita tahu fungsi-fungsinya. Jadi sekian video yang bisa aku sampaikan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Dadah!